Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Himpunan, channelnya para penyintas. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku akui mengincar Khofifah Indar Parawansa sebagai calon wakil Presiden Anies Baswedan. Wah, ini menarik ini. Memang Khofifah itu adalah gubernur Jawa Timur ya. Itu jelas punya basis elektoral gitu. Dan Anies Baswedan sendiri adalah mantan gubernur DKI Jakarta yang juga punya basis elektoral yang besar gitu. Jika seandainya ini terjadi, wah, tentu saja ini cukup kuat juga ya pasangan ini ya, Anies Khofifah. Ya, kita lansir dari Vipa News ya. Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Saiku berterus terang bahwa partainya bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat dalam koalisi perubahan belum dapat menentukan figur yang tepat sebagai calon wakil presiden untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan. Memang ada sejumlah figur yang telah diusulkan atau diwacanakan untuk disandingkan dengan Anies Baswedan, katanya dalam wawancara eksklusif dengan Vipa pada program The Interview di Jakarta, Jumat 2 Desember 2022. PKS bahkan mengusulkan 5 nama kadernya sesuai mandat Musyawarah Nasional 5 PKS pada 2020 untuk diduetkan dengan Anies. Namun sejumlah ini belum diputuskan karena masih menunggu hasil kajian tim khusus dan hasil survei tentang elektabilitas figur-figur tersebut. Saiku tak membantah ketika ditanya tentang rumor bahwa koalisi perubahan mengincar Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Umum Muslimat NU. Ya, salah satunya katanya. Wah, jadi PKS juga sedang menimbang-nimbang Khofifah Indar Parawansa atau masuk radar dari koalisi Indonesia Perubahan ini untuk dijadikan calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Jadi pasangan Anies Khofifah itu. Nama Khofifah menurutnya memang belum disurvei dengan simulasi jika dipasangkan dengan Anies Baswedan. Tetapi dia mengakui Khofifah sangat dipertimbangkan karena mewakili selain Jawa Timur juga mewakili tokoh perempuan. Yang pasti semua itu dikaji oleh tim khusus. Pada saatnya nanti diputuskan kemudian diumumkan ke publik. Wah, ini memang partai-partai itu memiliki survei internal ya. Jadi sebelum menentukan calon, mereka melakukan survei internal. Dan Khofifah Indar Parawansa ini, Gubernur Jawa Timur saat ini masuk dalam radar dari ketiga partai pro Anies ini. Salah satunya PKS gitu ya. Dan memang ada beberapa analisis jika dipasangkan Anies dan Khofifah, ini adalah pasangan yang serasi dan cukup kuat, terutama di Jawa Timur ya, karena Khofifah sendiri adalah gubernur Jawa Timur yang jelas punya rakyat, punya basis konstituen, dan Anies sendiri adalah mantan gubernur DKI Jakarta yang juga punya rakyat, punya basis. Jadi selama mereka memimpin provinsinya masing-masing, yang jelas banyak program kesejahteraan untuk masyarakat di provinsinya masing-masing gitu. Jadi ketika dua dapil besar di Indonesia ini ya, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Timur itu disatukan, tentu saja ini adalah kekuatan elektoral yang cukup besar dan cukup kuat gitu. Ditambah lagi memang kedekatan Khofifah dengan Anies ini sudah lama ya terbangun gitu.
Jadi apa namanya, Khofifah sendiri adalah seorang ketua Muslimat NU ya, dimana emak-emak dari kaum NU ini juga cukup banyak ya, dan ini menjadi modal dari kekuatan elektoral dari Khofifah Indar Parwangsa. Nah, jika dipasangkan dengan Anies, ini memang satu figur yang pas juga, karena Khofifah sendiri mewakili gender kaum perempuan ya, dan kita lihat juga memang pemilih perempuan itu cukup banyak ya, apalagi di 2024 gitu. Dan memang figur Khofifah secara religiusitas itu memang sangat bagus ya, dan cocok dengan Anies gitu. Jadi ini adalah semacam kombinasi antara religius dan nasionalis. Jadi ini sangat menyatu memang, dan memang basis kaum religius yang mendukung Anies itu terlihat memang sangat suka dengan dan senang jika Anies berpasangan dengan Khofifah Indar Parwangsa, karena memang mewakili atau apa ya, semacam satu kebudayaan dengan masyarakat religius yang ada di Indonesia itu, atau dalam hal ini kaum santri gitu. Jadi memang satu kombinasi yang cukup sangat menarik dan kuat. Artinya selama ini juga kan memang belum ada wakil presiden itu dari perempuan ya, dalam artian ketika maju pilpres gitu. Maju pilpres jarang sekali terjadi, dan sepertinya hampir belum ada di Indonesia. Jadi calon presiden wakilnya adalah seorang perempuan. Khofifah sendiri adalah seorang aktivis perempuan ya, yang memang fokus di bidang apa namanya, sosial, pernah menjadi menteri. Jadi Khofifah dan Anies itu dulu satu kabinet di pemerintahan Jokowi JK jilid 1 gitu. Nah, dan Anies jadi gubernur, dan Khofifah juga jadi gubernur Jawa Timur dan DKI Jakarta itu. Dan memang kalau kita lihat juga banyak para ulama tentu saja setuju ya jika Anies berpasangan dengan Khofifah Indar Parwangsa. Tentu saja ibu-ibu atau kalangan emak-emak pasti sangat senang gitu kan, karena memang ada keterwakilan kaum perempuan di pemerintahan Republik Indonesia gitu. Jadi memang kalau seandainya ini terjadi, ini kan tinggal tergantung dari PKS ya. Jadi Anies ketika ditawarkan Khofifah, ini kemungkinan besar sangat setuju gitu dengan Khofifah, dan mungkin juga Demokrat akan legowo ya. Karena memang kalau kita lihat juga ya, ini sebenarnya saling mengalah untuk menang. Karena memang yang terpenting dalam koalisi Indonesia Perubahan ini adalah kemenangan, bukan hanya tercalonkan tapi juga menang gitu. Dan sepertinya terlihat tiga partai ini telah memikirkan tentang kemenangan, bukan hanya dicalonkan tetapi juga menang dalam kontestasi Pilpres 2024. Jadi kombinasi antara Anies dan Khofifah ini tentu saja mewakili dua konstituen besar yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat basis surveinya ya, Anies itu sangat kuat di daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan luar Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan gitu. Nah, sedangkan Khofifah itu sangat kuat di Jawa Timur, Jadi ketika ini digabungkan, itu hampir dipastikan pasangan Anies Khofifah ini adalah pemenang dari kontestasi demokrasi Pilpres 2024 gitu. Karena Khofifah pasti akan didukung oleh mayoritas warga Jawa Timur dan khususnya dari kaum NU gitu. Sedangkan Anies, kalau kita lihat basic ormasnya juga ada
Muhammadiyah dan SI di situ ya. Itu. Jadi kekuatan ormas ini adalah basis real dari suara ya. Kekuatan ormas di Indonesia itu real elektoralnya. Jadi memang itu irisan ini tentu saja cukup kuat dan menjadi satu alasan yang kuat untuk memilih kombinasi antara pasangan capres dan cawapres gitu. Jadi memang kalau seandainya ini jadi, banyak tentu saja warga Indonesia setuju ya, dan tentu saja bergembira, dan kita berharap pemilu akan berjalan aman, lancar, dan berbahagia. Jadi politik itu bahagia. Jadi kita berharap juga ini terjadi ya, karena tentu saja basis partai P3 ya itu tentu saja akan mendukung Khofifah, karena memang sejak awal P3 itu mengusung nama Khofifah jadi sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Pertama P3 DKI Jakarta ya dulu sempat menawarkan komposisi pasangan Anies Khofifah ini, dan kini sepertinya disambut oleh PKS sebagai koalisi Indonesia Perubahan pro Anies untuk digodok menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan gitu. Ini adalah satu komposisi yang sudah cukup pas ya, dan kita berharap ini berjalan lancar prakondisi hubungan diplomatik ini antara Anies Baswedan dan Khofifah Indar Parawansa. Sekian teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam damai Indonesiaku.